jam hari ini. Vaksin COVID-19 Sinovac yang ditunggu-tunggu sebagian masyarakat akhirnya tiba di Kota Palembang. Sebanyak 30.000 vaksin dibawa dengan pengawalan ketat dari Brimob Polda Sumsel. Saat ini vaksin tersebut disimpan di gudang penyimpanan sebelum disebar ke daerah. Vaksin COVID-19 akhirnya tiba di Kota Palembang. Vaksin Sinovac yang mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob Polda Sumsel ini sudah melalui uji klinis di Bandung. Dari hasil pantauan palpres.com, vaksin dibawa menggunakan truk dengan pengawalan kendaraan taktis dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Di dalam truk tersebut diketahui ada 16 dus besar berisi 30.000 vaksin COVID-19 Sinovac. Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesti Nuraini mengatakan sebelum didistribusikan ke daerah, vaksin disimpan di tempat penyimpanan di Jalan Mayor Salim Batubara, Sekip, Palembang. Selama disimpan, vaksin harus berada di box pendingin berwarna biru dengan temperatur 2 hingga 8 derajat Celcius. Sementara pendistribusian ke daerah, pihaknya masih berkoordinasi dengan pusat. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini vaksin tahap pertama kita sudah kita terima 30.000 dosis, 30.000 vial. Nah, ini rencana akan didistribusikan ke kabupaten kota, tapi masih menunggu petunjuk dari pusat. Jadi tahap pertama ini kita ajukan itu 38.000. Nah, ini dikirim 30.000 dulu. Kita mengajukannya 58.000. Dikirim 30.000 vial, sisanya nanti di tahap kedua. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Ahadi Parit, palpres.com. Pemirsa, ribuan liter tuak dan botol miras dimusnahkan dengan menggunakan alat berat. Barang ini merupakan hasil sitaan Satpol PP Kabupaten Banyuasin di 6 kecamatan selama tahun 2020. Ratusan botol minuman keras satu persatu hancur setelah dilindas bulldozer. Sementara ribuan liter tuak yang ada di 61 dirijen dibuang ke drainase yang ada di kawasan kantor Satpol PP Banyuasin. Barang ini merupakan hasil sitaan Satpol PP Banyuasin sepanjang tahun 2020 kemarin. Peredaran barang ini dinilai sudah melanggar peraturan daerah. Kegiatan pemusnahan sendiri langsung dipimpin Wakil Bupati Banyuasin, Haji Slamet bersama Muspida, diantaranya Kodim 0430 Banyuasin dan Polres Banyuasin. Wakil Bupati Banyuasin, Haji Slamet menjelaskan pemusnahan miras dan tuak sebagai upaya dalam mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera serta religius. Tak hanya itu, pemusnahan dilakukan untuk menghilangkan asumsi negatif masyarakat terhadap barang hasil sitaan razia tersebut. Kami pemerintah Banyuasin memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja yang sudah dinyatakan tadi, barusan dihancurkan tadi, yaitu beberapa botol miras yang memang ini juga meresahkan masyarakat, sebagai penyakit masyarakat yang harus dibasmi. Sementara itu, Kepala Satuan Satpol PP Banyuasin, Indra Hadi, menyebutkan ada 2.135 liter tuak dan 553 botol miras dimusnahkan. Barang sitaan ini beredar di 6 kecamatan di wilayah Banyuasin seperti Kecamatan Betu, Suwaktape, Banyuasin 3, Talang Kelapa, Sembawa, dan Tanjung Lago. Jumlah miras yang kita musnahkan hari ini, kalau minuman keras itu 556 botol, kalau tuak 2.135 liter. 2001 ini akan kita tingkatkan kinerja kita. Kami alhamdulillah selama kami bekerja, kami dibantu oleh Polres dan Kodim, termasuk Polsek dan Koramil juga, termasuk seluruh jajaran Pol PP yang ada di kecamatan. Kami juga terima kasih. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Bank Negara Indonesia resmi mengoperasikan layanan BNI Sonic. Layanan ini merupakan calon nasabah dalam membuka rekening tabungan hanya dengan sebuah mesin. Kantor Bank Negara Indonesia resmi membuka layanan BNI Sonic atau Self-Service Opening Account. Layanan BNI Sonic ini untuk mempermudah proses calon nasabah dalam membuka rekening tabungan dengan sebuah mesin. Kepala Cabang BNI Musi Palembang, Firdaus Andiko, mengatakan layanan BNI Sonic dihandle oleh mesin secara cepat dan menyeluruh, sehingga ketika selesai membuka rekening, nasabah dapat langsung menggunakan kartu debit secara normal layaknya membuka tabungan di outlet konvensional. Oh ya, tentunya BNI Sonic ini
sangat memberikan kemudahan bagi calon nasabah kita gitu ya. Dan selama ini harus datang ke customer service tetap muka. Jadi dengan BNI Surat sendiri bisa secara mandiri melakukan pembukaan rekening dan cukup hanya 3 menit gitu ya. Nah, semua sudah canggih, sudah melalui teknologi. Jadi semua sudah bisa dilayani oleh mesin. Lebih jauh kata Firdaus, calon nasabah hanya membutuhkan eKTP untuk memulai menggunakan mesin BNI Sonic ini agar calon nasabah dapat terdeteksi bahwa ia adalah seorang warga negara Indonesia yang sah. Lalu dalam prosesnya tidak perlu lagi ada sesi wawancara dengan customer service, cukup menggunakan biometrik atau sidik jari untuk mengidentifikasi nasabah sebagai pengganti proses Know Your Customer. Dengan layanan ini, proses pembuatan rekening hanya membutuhkan waktu 3 menit saja. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk buka rekening sekarang gitu ya, cukup 3 menit dia sudah bisa menjadi nasabah BNI. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, valpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Aplikasi Sirandik yang diusung Dinas Perhubungan Musi Banyuasin dinilai merupakan aplikasi terbaik dalam uji KIR. Hal ini diakui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Perhubungan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu saat melakukan kunjungan kerja ke Dishub Mubah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Musi Banyuasin. Di sana mereka melihat sistem Sirandik untuk uji KIR secara online. Kepala Dinas Perkim dan Perhubungan Kabupaten Seluma, Herlan Suhadi, mengaku datang ke Muba untuk melihat secara langsung penerapan sistem pelayanan uji kendaraan mobil secara online. Bahkan menurut mereka, program Sirandik yang diusung Dinas Perhubungan Muba merupakan yang terbaik karena telah menerbitkan sertifikat secara terintegrasi. Ini juga punya layanan ujian kendaraan bermotor. Hari ini kami senang disambut, kami ingin belajar, kemudian mengadopsi studi tiru lah. Ini untuk pelaksanaan pengujian yang sudah menerapkan bukti lulus uji kendaraan uji elektronik secara elektronik atau Blue A. Nah, yang Blue A kebetulan di Dinas Perhubungan Musi Banyuasin ini sudah menerapkan sistem atau aplikasi yang terintegrasi itu. Nah, karena tahun 2021 mulai Januari seluruh balai uji yang ada ini wajib sudah harus menerapkan Blue A. Nah, ini yang ingin kami adopsi dan kami belajar di sini. Seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Musi Banyuasin, Pati Ridwan menyampaikan program itu untuk uji kelayakan KIR kendaraan angkutan dengan pembayaran menggunakan keris Bank Sumsel Bubble. Tujuannya untuk transparansi serta mengantisipasi pungutan liar. Ini adalah program aplikasi Smart Card yang secara nasional dicetuskan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kalau selama ini ada ya transaksi atau pertemuan antara pemilik kendaraan dengan penguji, nah dengan ada Blue A ini tidak ada lagi transaksi. Jadi kita pangkas transaksi pertemuan mulai dari pendaftaran, penyetoran, jadi tidak ada duit cash yang beredar. Jadi mulai pendaftaran penyetoran sudah membayar pakai e-money. Jadi kita kerjasama dengan Bank Sumsel kan, tadi udah lihat pembayarannya e-money. Reporter dan juru kamera Firdaus, valpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.